Halo, halo, halo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Jangan bosan-bosan ketemu sama cinta sejati ya. Hari ini ceritanya lagi apa ya? Tertinggal dengan temannya. Akhirnya menyendiri. Tapi nggak sendirian, ada masih satu lagi, dia juga sama menyendiri. Nggak ada teman, ditinggal. Ada kalanya juga kita berpisah atau karena mereka ada keperluan sendiri-sendiri. Tetap kita harus tetap semangat. Yang jelas tidak boleh mengeluh dan selalu positif ya, karena biar kita juga tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa melanjutkan perjuangan selama bekerja di negeri beton ini, di rantau. Sambil duduk menikmati suasana sekitar, lihat orang jalan sana sini, bolak-balik, mondar-mandir, hati. Aduh, kalau Bu Haja masih takut ya, tanggung jawabnya nanti gimana. Omong-omong kosong daripada diam. Karena kita sifatnya tetap belajar ya. Ngomong-ngomong dijawab dewek itu emang udah setiap hari ya. Kita waktu kerja, waktu kita beraktivitas pun kita mengalami yang namanya tanya jawab di dalam diri kita sendiri. Kalau orang itu kan nggak mesti harus pinter, tapi harus paham. Jadi semakin memahami keadaan, ada masalah apa, itu kadang kalau kita olah terus ya, itu kadang kita justru semakin menemukan dirinya sendiri. Yang dirinya sendiri itu siapa coba? Kita kadang karena punya tujuan ya dalam hidup ya, kayak capek banget, apa sih sebenarnya yang dicari? Nah, setelah kita balik ke diri sendiri, yang diriku itu siapa? Karena kita hidup itu bergantung pada ibaratnya raga ya, raga kita yang diberi sama yang di atas. Aku bisa bicara, mataku bisa melihat warna-warni di sekitarku ini. Saya bisa hidup, bisa menikmati itu dari mana? Diriku, tubuhku itu adalah hanya alat transformasi yang diberikan sama yang kuasa. Kita bisa merasakan asin, pahit, makanan enak. Bayangkan kalau kita nggak punya mulut, nggak punya raga ini, terus cara menikmati itu dari mana? Terus kita bisa begitu indahnya lihat dunia ini dari mana? Kan dari mata. Mata ini loh milik siapa? Punya siapa? Siapa yang memberi? Napas yang 1 kali 24 jam. Nafas itu terus gerak. Yang menggerakkan itu siapa? Sehingga jantungnya bisa berdetak, darah bisa mengalir, tubuh saya sehat. Tubuhnya hanya pinjaman ya. Jadi kita dikasih akal, pikiran itu yang akan bertanggung jawab untuk perilaku kita. Sampai kita nanti dari Tuhan diambil lagi sama Tuhan. Itulah, jadi menemukan diriku cantik, banyak duit, keadaan enak, itu adalah hanya pinjaman.
yang sifatnya nggak abadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau merasa diriku kuat, diriku paling baik, paling dan seterusnya, itu berarti itu salah ya. Gara-gara duduk sendiri akhirnya ngelantur, nggak apa-apa lah ya. Kalau ngelanturnya nggak ugal-ugalan, kita masih oke lah ya. Kita hidupkan belajar, yaitu contohnya kalau orang itu waktu demi waktu, hari demi hari, kita belajar dan belajar terus. Belajar itu nggak ada batasnya ya teman-teman. Nah, temanku itu ada yang datang lagi tuh. Kita dari tadi sendirian ya, ternyata kan temennya ada yang datang juga. Jumpa lagi bersama saya Nyong. Aku Mbak Rere. Ini Mbak Yunya Mbak Rere. Ada belanja ya? Iya, aku tadi Mbak Yunya Mbak Rere. Mau belanja apa? Nyari kopi. Aku itu ngidam hotel. Ya Allah, belilah sayur ya. Nah, mereka mau pada belanja ya teman-teman, Nyari makan. karena posisinya nggak pada libur. Ayo mau ikut ya. Aku males mbakku ya. Males ya kelaparan. Nah, mereka tadi ya, Rere sama Mbak Yunya sudah pergi ke pasar. Ini cuacanya mendung, panas, mendung, dan panas lagi. Kadang nanti hujan. Lagi musim apa ya, kalau di Indonesia itu lagi ada udan salah mongso. Yang tadinya panas kayak biasa-biasa saja, tahu-tahu hujan deres gitu. Musimnya lagi seperti itu ya teman-teman. Kita tetap menikmati suasana taman. Udah di mereka. Atau udah bilangnya udah di taman, harusnya kan udah lihat kita, kenapa enggak? Bukan WA dari pagi itu. Nggak tahu. Barusan loh. Atau mungkin sinyalku yang lola. Dari tadi baru nyampe sekarang gitu. Teman-temanku yang biasa pada libur, yang tadi katanya habis pada ke Mongkok ya, ada keperluan, ada yang beli koper, ada yang mungkin beli apa barang-barang. Ada satu Mbak Siti yang sudah dekat mau pulang ke Indonesia, jadi cari koper. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman. Nggak lama lagi pasti pada datang. Nah teman-teman, temanku sekarang udah pada datang. Iya. Tangannya di Hong Kong itu ya teman-teman, kalau untuk yang para perantau pasti udah tahu lah, udah paham ya, tidak selamanya namanya orang
bekerja di luar negeri itu selalu keadaannya menyenangkan. Ada kalanya juga sangat kita merasa jenuh, dan itu bukan jangka waktu yang sebentar, bertahun-tahun. Enggak sedikit yang dulu kita berangkat dari Indonesia itu anak masih umur, kalau anak saya 16 bulan ya, yang paling kecil. Ada 2 tahun, ada kadang masih baru dicopot ASI ya. Bahkan waktu di PT saja masih merasakan reaksi dari seorang ibu kalau berhenti menyusui seperti apa rasanya, sudah bisa dibayangkan. Sampai sekarang anak saya saja dulu tak tinggal yang kecil 16 bulan, sekarang sudah berapa ya, 17 tahun, kelas 3 SMK, paling kecil. Betapa kita di sini sampai tidak mengenal waktu, mengenal umur, meninggalkan atau melupakan kebahagiaan-kebahagiaan kita dulu di Indonesia yang begitu bebas, bersosial, pergi main, bersenang-senang di Indonesia seperti halnya mereka. Kita di sini hampir melupakan itu, saat-saat seperti itu, dan diganti dengan liburan yang seperti ini. Setiap minggu sekali, itu pun kalau boleh seminggu sekali, kadang ada yang libur sebulan sekali, tergantung masing-masing majikan ya. Suasana seperti ini setiap minggu, mau nggak mau ketemu suasana seperti ini, begini lagi, begini lagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus tetap semangat dan tetap bertahan di negara orang yang kayak adat istiadat, apa peraturan dan lain-lain itu tentunya berbeda dengan di Indonesia ya. Cuma alhamdulillah kita kalau keluar banyak teman seperti ini, jadi terasa di Indonesia sedang menikmati peyek. Walaupun ada di luar negeri, tapi kita tetap bisa menikmati makanan-makanan ala Indonesia ya. Kita pengen apa saja, alhamdulillah masih bisa. Nah, begitulah ya teman-teman. Karena efeknya libur hanya dengan duduk-duduk saja, jadi banyak sekali dengan tidak sadar kita bicara ngalor ngidul. Oke ya, untuk teman-teman, mudah-mudahan saya tetap terus bersemangat membuat video-video untuk selanjutnya ya, walaupun isinya hanya sekedar apa ya, omong-omong kosong apa adanya. Beginilah suasana libur setiap minggu. Mudah-mudahan kita semua ya, para perantau, untuk teman-teman semua di mana saja berada, selalu diberi sehat, selalu tetap semangat, dan
tetap memperjuangkan keluarga kita atau ekonomi kita agar kita lebih baik dan segera semuanya teratasi atau berjalan dengan lancar dan menjadi lebih baik, dan kemudian kita bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga di Indonesia. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Paling tidak itu bisa ada manfaat dan menjadi suatu kebaikan. Oke. Untuk teman-teman semua sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.